Shalom semuanya, kembali lagi dengan channel Kehidupan. Sebelum mulai renungan pagi saya, marilah kita pujian, berdoa, dan mendengarkan renungan dan terakhir doa penutup. Baik, pada renungan pada hari ini adalah coba dibahas air susu. Kalau ada pertanyaan tinggalkan komen di bawah, nanti saya akan membalas semua komentar dan saya beri roh ke kalian. Pujian pada kali ini adalah Allah Peduli dari Mike Mohede. Musik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.
mengerti. Marilah kita berdoa. Tuhan yang murah hati dan maha penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena sudah diberikan kesehatan. Bapa, sebentar lagi kita akan mendengarkan renunganmu kepada yang diberikan kepada saya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang masuk ke channel kehidupan. Nah, kita akan merenungkan pada pagi hari ini. Bacaan itu dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Yang punya kitab silakan dibuka. Kalau mau lihat di sini boleh. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika sekutumu lapar, biarlah dia makan. Jika ia haus, biarlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nasnya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu dari Roma 12 ayat 17. Tidak ada yang salah dengan judul di atas. Ada kutipan kata-kata bijak seorang yang tidak dikenal atau antonim yang mengatakan, hiduplah seperti pohon yang lebat, buahnya dan tumbuh di tepi jalan, dilempar orang dengan batu, dibasket dengan buah. Pilihan hidup seperti inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dari kita semua. Paulus menulis kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi situasi kebencian oleh karena iman mereka kepada Kristus, untuk tidak pernah membalas kejahatan yang mereka terima dengan kejahatan lagi. Jemaat Roma justru harus melakukan apa yang baik kepada semua orang dan berusaha untuk hidup di dalam perdamaian lagi dengan semua orang. Itu ayat 18. Meskipun disakiti, dihina, dianiaya, jemaat tidak boleh menuntut balas. Tuhan sendiri akan berperkara dalam hal ini dan menyatakan keadilannya. Tuntutan bagi jemaat adalah supaya mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seberapa sering kita dibenci dan dimusuhi oleh karena iman kepada Tuhan Yesus? Seberapa sering kita sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi justru balasannya ia menyakiti hati kita, ingin kita balas, mungkin cepat terserip rasa itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya jangan membalas kejahatan, apapun bentuknya, dengan kejahatan lagi. Hal ini membuat kita tidak berbeda dengan orang yang jahat itu. Hanya jangan diamkan kejahatannya terus berlangsung. Kalahkanlah dengan melakukan suatu kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita dan kebaikan kepada semua orang. Pilihan hidup
adalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, menurut terjemahan saya sendiri dari ayat ini dalam Roma 12 ayat 9-21 mengisahkan tentang nasihat untuk hidup kasih. Dari ayat 21 intinya adalah jangan melakukan yang jahat seperti berzina, mencuri dan lain-lain. Maksudnya berzina itu kayak kita nih. Saya suka dengan ini, tetapi saya tuh dengan cewek lain gitu, itu namanya berzina. Terus mencuri dan lain-lain. Tetapi kita melakukan yang baik seperti kita berdoa, baca kitab setiap hari, renungan, pujian dan lain-lain. Yang paling sering ditanyakan oleh kakak-kakak sekolah minggu adalah, sudahkah kamu membaca kitab setiap hari? Apakah kita membaca setiap hari atau seberapa atau beberapa aja atau apa aja? Marilah kita hening sejenak. Sebelum kita akhiri dengan doa penutup. Tuhan Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk berkat-Mu kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan berkati Indonesia, semoga COVID-19 cepat berlalu. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah dari berkat dari Tuhan turun atas saudara mereka, keluarga mereka, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe. Yang belum join call, ayo dong buruan join call, biar kita sama-sama bersatu hati dengan Tuhan. dan juga keseruannya kok. Oke, kembali lagi di hari Rabu depan. Jangan lupa subscribe ya semuanya. Terima kasih. God bless you all.